Dunia merespon positif gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza yang akan berlaku mulai 19 Januari nanti. Lantas apa sebenarnya dampak pemberhentian perang sementara di Gaza untuk kawasan Timur Tengah? Kita akan membahasnya bersama pakar Timur Tengah, Yon Mahmudi. Selamat siang Pak Yon. Selamat siang, Mas Yoga. Iya, Pak Yon, ini kalau kita bicara mengenai gencatan senjata 15 bulan, kenapa baru sekarang ya Pak? Karena ada yang mengatakan sebenarnya Israel sedang mengalami kemerosotan internal, mulai dari finansial, infrastruktur, dan juga desakan Amerika. Karena kalau kita lihat sebentar lagi kan Trump akan menjabat pada tanggal 19 Januari ini ya Pak, suksesinya berjalan. Dan seperti suatu kebetulan, apakah Bapak melihat ada variabel lain Pak? Ya, saya kira kita bisa melihat ya kondisinya bagaimana kondisi Israel saat ini ya. Tentara yang ditugaskan berperang itu kan semakin mengalami kelelahan, keletihan dan beberapa dari mereka menolak ya untuk ditugaskan kembali ke wilayah Gaza. Apalagi setelah ada pernyataan ya dari Mahkamah Internasional tentang penjahat perang dan sebagian mereka mulai berpikir untuk tidak terlibat ya dalam aktivitas kejahatan perang. Nah, pada satu sisi Gaza sendiri, Hamas sendiri menunjukkan tren di mana para pejuang yang telah meninggal itu secara cepat ya bisa digantikan oleh anggota-anggota baru ya yang itu semakin menambah energi kekuatan Hamas di Gaza sendiri. Nah, sementara perang tidak mengalami ujung yang memuaskan bagi Israel, tuntutan rakyat Israel ya berkaitan dengan dikembalikan tawanan ya keluarga mereka yang ditawan oleh Hamas itu juga tidak segera bisa direalisasikan oleh Israel. Nah, dalam kondisi seperti ini saya kira pilihan melakukan gencatan senjata yang terbagi di dalam tiga step ya, tiga langkah fase itu lebih memungkinkan ya dilakukan oleh Israel karena tentu yang ingin dicapai oleh Israel guna memulihkan kepercayaan rakyatnya adalah bagaimana tawanan perang itu bisa segera dikembalikan dan ya cara yang terbaik tentu dengan melalui gencatan senjata karena dengan peperangan itu tidak bisa dilakukan. Trump sendiri kan juga sudah memberikan ya tekanan ya kepada Israel ya untuk segera melakukan gencatan senjata sebelum Trump masuk sebagai presiden menggantikan Joe Biden. Walaupun tentu Joe Biden juga mengklaim ya bahwa capaian dari gencatan senjata itu tidak lepas dari peran pemerintah saat ini. Tapi kan semua itu tentu berkorelasi antara tekanan pemerintah baru terhadap Israel dan juga terhadap Hamas dan negosiasi yang dilakukan oleh mediator termasuk juga Qatar dan Mesir kan penting karena Hamas perlu ada negara yang bisa menjamin bahwa Israel tidak lagi mengingkari ya isi perjanjian apabila itu sudah dilakukan dan disetujui. Ya, Pak, ini yang menarik kalau tadi Anda katakan adalah andai kata Israel mengingkari ya justru yang perlu kita antisipasi. Bagaimana Anda melihat ini dan seberapa besar peranan PBB bisa turut memberikan sebuah legitimasi bahwasanya kesepakatan ini perlu ditaati oleh kedua belah pihak? Nah, negosiasi menuju kesepakatan ini kan cukup lama ya, beberapa bulan sempat tertunda, dan ketika ada indikasi positif juga yang belum ada diinformasikan bahwa akan ditandatangani karena pihak Hamas sendiri nampaknya sangat berhati-hati untuk melihat kata demi kata, poin demi poin, guna ya menutup peluang adanya statement yang ada di dalam deklarasi kesepakatan itu yang bisa digunakan oleh Israel dalam hal mengingkari. Kemudian juga Hamas juga meminta garantor dari Amerika dan juga dari Qatar dan Mesir agar Israel memenuhi semua yang sudah disepakati. Nah, pada satu sisi nampaknya Amerika ingin segera kesepakatan itu direalisasikan, ditandatangani, maka tentu tekanan terhadap Israel dilakukan ya. Nah,
itulah yang kemudian saya kira garantor ini menjadi sangat penting. Kita akan nanti kan lihat ya pada hari Minggu ketika fase pertama dilakukan, beberapa tawanan perang ya dari Israel dibebaskan, kemudian ditukar ya dengan tawanan dari Palestina ya 1 berbanding 30, ada yang 1 berbanding 50, ada sekitar 33 tawanan perang ya perempuan dan yang terluka yang akan dikeluarkan. Dan setelah itu kan Israel diminta untuk menarik diri pasukannya dari wilayah yang berpenduduk ya di Gaza menuju wilayah-wilayah perbatasan. Mhm. Kalau fase itu kemudian bisa dilakukan, dan sebelum fase kedua itu kan harus dimulai terlebih dahulu ya, diberi waktu 1 minggu bagi Israel untuk meninggalkan wilayah Gaza, termasuk juga di koridor Philadelphia ya secara bertahap. Kalau itu indikasi itu bisa dilakukan, saya kira pengeluaran tawanan berikutnya akan dilakukan, sehingga dalam satu sisi ini Hamas tidak mau mengeluarkan tawanan itu secara langsung, tapi secara bertahap hingga pada tahap ketiga full agreement, kalem permanen ya, peace permanen itu juga bisa direalisasikan. Mhm. Pak Yon, tapi Israel sendiri tidak ingin serta-merta menarik seluruh pasukannya dari kawasan Gaza, meskipun tadi ada kesepakatan untuk kawasan-kawasan di mana banyak padat penduduk, memang mereka harus meninggalkan. Sebenarnya mengapa mereka masih sepertinya sangat khawatir, atau mereka memang belum sepenuhnya ingin memenuhi deklarasi ini, Pak? Ya, dari sisi kan Israel sendiri berkeinginan ya untuk menduduki wilayah Gaza ya pasca perang, tetapi kan dunia internasional tidak ada yang mau mendukung ya rencana itu. Bahkan Amerika sebenarnya kan juga tidak mendukung Gaza terus diduduki oleh Israel, karena Gaza itu kan wilayah pendudukan yang memang harus bebas ya dari penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Dan negara-negara Arab itu juga tidak ada yang mau berkomitmen membangun kembali rekonstruksi Gaza apabila Israel masih menduduki wilayah itu. Maka dalam hal membangun kembali wilayah Gaza, saya kira sesuatu yang sangat besar ya secara finansial, dan Israel sendiri saya kira tidak mampu untuk melakukan rekonstruksi dan menguasai wilayah Gaza, sementara di dalam negerinya secara finansial juga sedang mengalami masalah. Nah, negosiasi itu yang secara perlahan dalam waktu yang disepakati 3 fase itu ya memungkinkan untuk melihat sejauh mana kemudian Israel mampu melakukan penarikan ya diri secara permanen ya setelah semua tawanan itu dibebaskan. Pak Yon, yang menarik buat saya pribadi dan juga mungkin pemirsa terkait dengan Qatar yang begitu sangat inisiatif dan berperan besar terhadap negosiasi ini. Ada yang mengatakan Qatar sebenarnya ingin mencari peluang juga supaya posisi Qatar aman dari adanya Uni Emirat Arab, kemudian juga intervensi Arab Saudi, sehingga Qatar menjadi suatu negosiator selain sebelumnya ke Libanon, Sudan, dan juga Ukraina. Bagaimana Anda melihat peran Qatar di sini, Pak? Nah, peran Qatar itu kan menjadi strategis ya. Jadi Qatar itu satu-satunya negara di Arab yang bisa dipercaya oleh Hamas dan juga oleh Israel ya. Kalau Mesir sebenarnya kan parsial ya. Dia dipercaya Israel, tetapi Hamas tidak sepenuhnya bisa menerima dan mempercayai Mesir, termasuk juga Arab Saudi dan juga Uni Emirat Arab, karena dianggap telah menunjukkan keberpihakannya kepada Israel, karena biar bagaimanapun Mesir dan Uni Emirat Arab itu kan sudah melakukan normalisasi dengan Israel. Maka Hamas dan juga faksi-faksi lain meminta atau mencari mediator yang terbebas dari kepentingan berpihak. Nah, Israel sendiri menganggap bahwa ya Qatar lebih mudah dan dapat ya membantu di dalam realisasi gencatan senjata ya dibandingkan dengan negara-negara Arab yang besar lain. Dan kita juga lihat kan betapa urusan negosiasi perdamaian itu kan, diplomasi perdamaian ini dipimpin langsung oleh amirnya ya,
Muhammad bin Abdurrahman As-Sani yang dari hari demi hari terus memantau. Nah, Qatar sendiri kan menjadikan diplomasi berkaitan dengan perdamaian itu sebagai salah satu bagian ya investasi yang tidak hanya bernuansa politik, tapi kan juga untuk kepentingan ekonomi ke depannya. Karena begitu negara Oke. yang dibantu dalam negosiasi, otomatis nanti Qatar akan terlibat ya di dalam rekonstruksi dan juga pemulihan ekonomi yang tentu juga bisa memberikan keuntungan juga kepada Qatar. Jadi tidak serta-merta sebagai mediator yang secara genuine saja melakukan perdamaian, tetapi tentu juga berkaitan dengan bisnis ke depan. Baik, terima kasih Pak Yon. Menarik sekali perbincangannya. Sayang sekali waktunya terbatas. Semoga memang kesepakatan deklarasi ini bisa ditegakkan, masyarakat yang menjadi korban bisa kembali beraktivitas dan penegakan hukum dan humanisme di sana bisa terus berjalan baik. Terima kasih untuk perbincangannya siang hari ini, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.